Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil mursalin wa afdalil khalqi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وهداها وصلاحا يا رب العالمين. إخوتي الأعزاء أعزني الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, sahabatnya, serta pengikut-pengikut Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan ketika kita telah bertemu dengan bulan yang mulia ini selain kita bersyukur dengan lisan kita, kemudian hati kita dan anggota badan kita, sebagaimana yang telah antum pelajari di dalam al-aqidah, bahwasannya bersyukur seseorang bisa dengan 3 cara. Jadi tidak cukup seseorang hanya mengatakan dengan lisannya alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Perlunya dia merealisasikan dengan anggota badan, yaitu dia sholat tepat waktu, menjalankan puasa dengan baik, dia jaga lisannya. Ini adalah bentuk kita mensyukuri nikmat Allah dengan anggota badan. Kemudian dia imani dengan hati bahwasannya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepadanya itu maslahatnya, faedahnya kembali kepada dirinya sendiri. Ketika seseorang mengatakan Allahu Akbar itu tidak akan menambah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang salat tidak akan meninggikan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia lakukan itu dalam bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia realisasikan segala macam perintah Allah Subhanahu wa taala, baik salat, zakat, haji, puasa dan ibadah-ibadah ketaatan lainnya. Beberapa renungan yang akan kita bahas ke depannya mengenai Ramadan. Renungan tentang bulan yang mulia ini. Bulan yang seharusnya di dalamnya bisa menghidupkan hati kita. Maka oleh karenanya kita hadir demi menghidupkan hati kita. Jadi tujuan kita bermajelis ilmu selain untuk mendapatkan 4 perkara yang dijanjikan oleh Nabi SAW adalah kita ingat bahwasannya bulan Ramadan ini adalah bulan yang bisa menghidupkan hati kita. Bagaimana bulan ini bisa menghidupkan hati kita ketika kita tidak tahu ilmunya, kita tidak tahu ibadah di dalamnya, maka ternyata bulan ini tidak bisa menghidupkan hati kita. Maka untuk mengetahui amalan-amalan di dalamnya, renungan-renungan di dalamnya, kita perlu untuk hadir sehingga ketika kita keluar dari Ramadan, hati kita telah kembali hidup setelah 11 bulan mati. Maka tujuan itulah kita menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan. Kita tinggalkan segala macam bentuk istirahat, segala bentuk duduk-duduk yang mubah atau tidur, guna merealisasikan ketika kita keluar dari Ramadan hati kita hidup. Sungguh nestapa celaka seseorang keluar darinya Ramadan akan tetapi hatinya tetap mati. Dia tidak merasakan manisnya ibadah. Dia tidak merasakan lezatnya beribadah kepada Allah. Itu salah satu tanda bahwasannya hati seorang mukmin mati. Maka perlu
antum sekalian mendengarkan dan berusaha untuk melaksanakan renungan-renungan yang ada. Al-waqfatul ula, renungan yang pertama yang kita harapkan dari renungan ini adalah menghidupkan hati kita. Apa dari sekalian? Kita harapkan darinya apa? Kita harapkan darinya apa? Hidup hati kita. Sekali lagi, kita harapkan darinya apa? Hidupnya hati kita. Dan menyadarkan diri kita serta menguatkan keinginan kita. 3 hal dari renungan-renungan yang akan kita bahas ke depannya. Yang pertama, kita harapkan dari renungan tersebut hati yang lagi mati mulai terhidupkan. Kemudian kita harapkan dengan renungan-renungan yang akan kita bahas, yang kedua, menyadarkan diri kita. Dan yang ketiga, menguatkan azimah kita. Nah, renungan yang pertama kami ingatkan kepada kalian, wahai saudara-saudara kami semuslim, bahwasannya tujuan diciptakannya makhluk atau sababul wujud, sebab kita ada sekarang di majlis ini, kita ada di tengah-tengah kaum muslimin, kita bertemu dengan Ramadan, kita hidup di dunia ini adalah untuk apa? Untuk apa? Beribadah kepada Allah. Ini renungan yang harus kita pahami, sehingga hiduplah hati kita, tersadarkan diri kita, dan kuatlah azimah kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah seseorang menyadari sebab dia ada di dunia ini untuk apa. Dan antum tadi telah menjawab bahwasannya tujuan kita diciptakan untuk apa? Untuk main-main, Ustaz. Sahih? Untuk duduk nongkrong-nongkrong dengan teman, Ustaz. Untuk main bola setiap sore di Ma'had Abdullah bin Abbas. Untuk bercanda dengan fulan, Ustaz, karena saya suka bercanda dengan dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan menampis itu semua. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan, apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika handphone ini kita gunakan dia untuk mengganjal pintu atau jendela, maka kita telah menyelisihi tujuan handphone ini diciptakan. Alaysa kadzalik? Ketika kita gunakan untuk mengganjal saja, maka sudah salah tujuan penciptaan. Maka tujuan penciptaan kita bukan hanya untuk menikmati dunia semau kita sepanjang umur kita, tapi untuk satu saja. Apa itu? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahami ini dulu. Renungi ini dulu, kata beliau, sebelum dia membahas seluruh amalan-amalan yang akan kita dituntut untuk melakukan secara maksimal di bulan Ramadan. Pahami ini terlebih dahulu, karena ketika kita ibadah tapi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, batala amaluh, kata Nabi SAW. Akan batal semua amalan. Percuma seseorang sholat malam begitu lama kalau paginya dia ceritakan niat dia untuk dipuji oleh manusia. Percuma seseorang menginfakkan puluhan juta dalam sehari akan tetapi dia niat untuk dipuji manusia. Percuma seseorang berdiri lama di tengah malam tarawih akan tetapi niatnya karena takut dimarahi orang tuanya. Ini biasanya yang menyebabkan kita tidak khusyuk dalam beribadah.
tidak hidup hati kita karena kita belum tahu tujuan kita melakukan hal tersebut. Makanya Imam Ibnu Qudamah mengatakan yang menyebabkan hal yang seringkali menyebabkan seseorang gagal di dalam melakukan ibadah walaupun dia telah melakukan ibadah tersebut karena dia tidak tahu tujuan dari ibadah itu. Ketika dia tidak tahu apa tujuan saya melaksanakan tarawih, berlalu tarawih dan tidak ada manfaat bagi dirinya. Ketika dia tidak tahu tujuan puasa itu apa, berlalu puasa kemudian dia tetap saja sebagaimana dahulu sebelum berpuasa, sebelum datang bulan Ramadan. Maka ketika dia tidak mengetahui hal ini, itu yang menyebabkan hatinya terus mati. Percuma puasa setiap harinya, berdiri lama di tengah malam, ikhwani fiddin, tapi dia tidak mengerti tujuannya itu apa. Allahu Akbar. Maka cepat sadarkan hati kita, sadarkan diri kita. Yang pertama, tujuan kita melakukan itu untuk siapa? Untuk beribadah kepada Allah. Kata Nabi SAW, dua orang berdiri sama lama, membaca sama panjang, rukuknya sama panjang, rukuknya sama panjang. Akan tetapi yang pertama kembalinya ke neraka jahim, yang kedua kembalinya ke jannatun na'im, kata Nabi. Karena apa? Yang pertama sama, kalau antum lihat dari pandangan kacamata manusia, Masya Allah, fulan dengan fulan sama lamanya, khusyuknya. Saya ngelihat kekhusyuan di matanya, saya lihat bacaan tipis-tipis Al-Quran di lisannya. Akan tetapi kata Nabi, yang pertama masuk ke jannatul jahim, ke narul jahim, kemudian yang kedua masuk ke jannatul na'im, kata Nabi SAW. Karena apa? Yang satu sholat khusyuk karena niat dipuji manusia, kemudian yang satu karena niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya gara-gara masalah niat. Ini masalah kecil nih dalam hati. Banyak orang tidak lulus dalam beribadah karena ini. Ketika orang semua puasa, dia katakan, oh saya akan berpuasa. Ketika semua orang berangkat menuju masjid, dia menuju masjid. Tapi yang lain, Masya Allah, berangkat menuju surga Allah, dia pada hari itu karena belum terperbaiki hatinya, saya berangkat tadi kajian karena Ustadz saja panggil. Kalau nggak diwajibkan nggak saya datang. Ini sebelum kita lanjut ini, sebelum dia ke neraka jahim, saya suruh perbaiki niatnya. Kami katakan perbaiki niatnya. Yang tadi terpaksa dia datang karena satu dan lain hal, perbaiki sebelum tempat kembali antum seperti yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat ikhlas karena pengampunan dosa. Maka hal yang pertama tadi apa? Renungan yang pertama, merenungi bahwasannya tujuan sebab kita ada di dunia ini dalam rangka apa? Beribadah kepada Allah. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Al-Imam An-Nawawi, di dalam ayat ini terdapat penjelasan yang sejelas-jelasnya bahwasannya mereka seluruh jin dan manusia tujuannya satu, hanya beribadah. Tidak ada penafsiran atau takwil lain lagi dalam ayat ini, hanya satu. Wa ma khalaqtul jinna, tidak aku ciptakan untuk main bola misalkan, untuk ngobrol bercanda dengan teman saja, untuk dagang saja. Tidak ada kecuali satu hal, illa liya'budun, kecuali beribadah kepada Allah. Tidak ada wa atau koma setelahnya. Fahuqqa alaihimul i'tina bima khalaqu lahu, khuliqu lahu. Maka sudah sepantasnya bagi mereka untuk benar-benar
memperhatikan tujuan mereka diciptakan untuk apa? Jawabannya beribadah. Nah, untuk ini saja kata Imam An-Nawawi benar-benar kita perhatikan, dengungkan tiap hari setiap kita bangun. Untuk apa nih saya bangun? Saya sholat setelah ini untuk apa? Dalam rangka apa? Seperti itulah seorang mukmin mengulang-ulangi kalimat, aku diciptakan untuk beribadah, aku diciptakan untuk beribadah agar dia tidak keluar jalur. Karena ketika seseorang lupa tujuan dia diciptakan, apa yang terjadi? Keluar jalur. Telah banyak Al-Quran mencontohkan. Alaysa kadzalik? Kurang banyak apa Al-Quran mencontohkan manusia-manusia dan kaum-kaum yang membangkang dari beribadah kepada Allah, tunduk kepada perintah Allah. Apa yang terjadi kepada mereka? Kebinasaan di dunia dan tempat kembali mereka neraka. Allah musta'an. Maka hendaklah, kata beliau, kita berpaling dari seluruh gemerlipnya dunia, seluruh perhiasan-perhiasan yang ada di dunia. Karena sesungguhnya dunia merupakan tempat yang akan kita tinggalkan, yang beliau ibaratkan dunia ini seperti jembatan, bukan tempat selama-lamanya. Ada orang yang pengen melewati sebuah tempat, kemudian dia harus melewati jembatan, dia diam di situ bangun rumah, ikhwan. Ada yang seperti itu. Ketika dia ingin berjalan, misalkan Wildan, al-akh Wildan pengen ke Bekasi, otomatis dia harus melewati Wanayasa. Tujuan dia kemana? Tujuan asli dia berangkat dari Subang ini kemana? Bekasi. Sampai di Wanayasa berhenti bangun rumah dia, ikhwan. Masuk akal nggak perbuatan itu, ikhwan? Karena dia tidak menuju Wanayasa dari awal. Yang dia tuju adalah Bekasi. Begitupun manusia, tujuan akhir kita, kalau kita tanya sekarang, kita data satu persatu, kemana tujuan kita, tujuan akhir? Neraka. Surga. Sepakat alaysa kadzalik? Yang gak sepakat boleh angkat tangan. Tapi perbuatan kita demi Allah seakan-akan tiap hari tujuan kita dunia. Itu yang dia ingin ingatkan. Ingatkan diri kita setiap bangun, ini bukan tempat tujuan akhir. Ini ibarat jembatan yang hanya kita lewat sebentar saja. Jangan sampai menaruh hati di situ. Jangan sampai menaruh kecintaan di tempat yang kita hanya lewat saja. Jangan sampai antum melirik, wah bagus juga nih dunia. Jangan sampai. Karena ketika kecintaan antum sudah melekat dengan dunia, itu biasanya akan melahirkan sebuah penyakit yang namanya takut mati. Salah satu penyakit paling berbahaya, ikhwani fiddin, yang bisa mengidap kepada seorang mukmin adalah penyakit yang namanya takut mati. Salah satu penyebab utama takut mati, hubbud dunya, kata para ulama. Sudah cinta, dia sudah terlanjur cinta dengan dunia ini. Ustadz, saya 5 tahun ini, nggak tahu kenapa Ustaz, suka sekali main Mobile Legend, kata dia begitu. Nah, ini sudah cinta. Laisa kadzalik. Ustaz, saya ternyata di dunia ini suka sekali main bola, sampai hobi sudah saya. Kalau sehari nggak main bola, kayak mau mati rasanya, kata dia. Nah, ini namanya cinta. Berarti kita sudah mencintai sesuatu dari dunia. Nah, hal-hal seperti ini biasanya menyebabkan kita takut mati. Hal-hal seperti ini yang berbahaya, kata Nabi SAW, yang harus diobati. Dan tidak ada obatnya, kata para ulama, selain menghapus kecintaan terhadap dunia. Bagaimana cara menghapusnya? Dengan cara ketika kita berjalan melewati jembatan tadi,
kita tidak terlalu banyak tolah-toleh. So, ketika antum lewat jalan gak terlalu banyak lihat, wah di sini ada McD nih, di sini ada, jalannya lancar, tidak akan banyak berhenti, so, tidak akan banyak pengganggu. Tapi kalau setiap jalan ikhwani fiddin dia taruh hatinya di sini, dia taruh hatinya di sini, taruh hatinya. Banyaklah kecintaan dia dengan dunia. Banyak hal. Ustaz, saya cinta koleksi mobil Ustaz. Saya cinta koleksi rumah-rumah, tanah-tanah Ustaz. Banyak sudah kecintaan dia. Mengakarlah penyakit itu yang namanya hubbud dunia dan takut mati. Ini biasanya kecelakaan yang besar ketika muslim sudah ada nih penyakit ini. Pokoknya setiap dia bangun, bagaimana saya besok harta saya yang segini jadi segini, besok lagi yang segini jadi segini. Kerjalah dia 24 jam tidak pernah beribadah, tidak pernah berzikir, tidak pernah baca Quran. Masuk Ramadan, bisnis lagi lancar-lancarnya Ustaz. Oh, dilihatlah Ramadan dengan kacamata bisnis. Ustaz, orang jualan kembang itu kan lagi laris-larisnya Ustaz. So, orang jualan makanan berbuka itu laris-larisnya di Ramadan. Alaysa kadzalik? Jadi seharusnya bulan yang di situ beribadah, jadilah orang-orang seperti ini malah memanfaatkan untuk dunia. Penyakitnya tadi karena sudah timbul kecintaan sedikit demi sedikit benih kepada dunia sehingga sulit sudah dia balik berputar untuk mengejar dunia, mengejar jannah yang menjadi tujuan akhir kita. Bangunlah rumah dia di jembatan tersebut. Yang logika kita tadi, dia telah membangun rumah di Wanayasa. Itu yang terjadi, ikhwan fillah. Maka beliau mengatakan, dengan kita mengembalikan niat kita bahwasanya tujuan kita diciptakan untuk beribadah, kemudian kita jangan sampai menganggap dunia ini sebagai tujuan akhir, tapi anggap dia seperti jembatan, tempat yang tidak abadi. Dengan begitu kita akan melakukan ibadah dengan sepenuh hati. Renungan yang pertama. Jadi menyadari tujuan kita diciptakan dulu. Dan judul ini kita namakan surat bagi mereka yang bertemu dengan Ramadan tahun ini. Kita namakan pembahasan kita kali ini apa? Risalah. Nah, kalau bahasa anak sekarang, WA kepada mereka yang bertemu dengan Ramadan. Kita kirimkan surat ini. Di dalam surat tersebut, atau sebelum surat itu berbunyi, kita telah memberikan tujuan dari saya mengirimkan surat ini. Tujuannya tadi apa? Yang pertama, tujuannya apa ikhwani? Menghidupkan hati. Yang kedua, menyadarkan diri kita. Yang ketiga, memperkuat azimah dalam beribadah kepada Allah. Baru kita mulai isi surat yang pertama dengan renungan bagi sahabatku tercinta, atau renungan bagi orang yang paling aku cintai. Yang pertama, ingatlah tujuan engkau diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan sampai dunia yang notabene hakikatnya hanya jembatan engkau jadikan rumah abadi. Itu pesan yang pertama, renungan yang pertama. Jadikan itu tempat yang akan terputus. Jadikan dunia itu sebagai jembatan yang sebentar lagi sudah karatan dia, yang talinya sudah terputus sedikit demi sedikit, yang ujungnya sudah reot, yang pijakan kakinya sudah hampir habis dimakan rayap, sehingga tidak ada lagi kecintaan di situ dan merasa kalian akan di situ selama-lamanya. Jadikan dunia seperti itu.
Bahkan saking kerasnya Nabi SAW ingin menggambarkan tentang dunia, Nabi bilang dunia tidak lebih baik daripada bangkai kambing. Allah, ada orang yang kalau bangkai kambing mau dimasak lagi, berguna nggak bangkai itu, ikhwan? Nggak berguna. Cari saya satu ayat dalam Al-Quran, satu hadis yang Allah memuji dunia, yang ada semuanya Allah mencela dunia. Antum buka Al-Quran dari awal, buka hadis, tidak pernah Allah dan Rasul SAW memuji dunia, mengisyaratkan bahwasannya jangan sampai ada di dalam diri kita kecintaan kepada dunia walaupun sedikit, walaupun sebesar biji zarrah, tidak boleh ada. Karena kalau sudah ada, ini yang membuat hati kita mati, ini yang membuat kita tidak sadar-sadar, dan ini yang membuat kita tidak maksimal dalam beribadah. Sudah ada kecintaan. Ustadz, ana mau contoh Ustadz, kayaknya antum buat-buat saja. Contoh. Ini antum bisa tanya abi-abi antum di rumah. Ketika abi antum sudah banyak proyek atau sudah banyak pekerjaan, penghasilannya misalkan contoh saja, dulunya 10 juta, sekarang 20 juta, 2 kali lipat. Antum coba tanya ke abi itu kalau sholat itu khusyuk nggak? Khusyuk nggak? Coba antum tanya. Masya Allah, dari awal tuh dagangan nih, imam lama banget nih dagangan. Tadi ada yang mau beli, gara-gara sholat jadi ini tutup toko. Waduh, kalut di sini, ikhwan fillah. Hancur sudah pikiran itu kalau penghasilan udah banyak. Dulu ini kisah nyata, Ustadz punya jamaah, ikhwan fillah, semasa Covid itu hadir dia kajian siang malam demi Allah wa Rasul. Ini kisah nyata, kejadian 2 tahun lalu. Ustadz ngaji di mana ada dia, kaji sore ada, pagi ada, dan jauh. Karena pada saat itu Covid ya, orang semua kerja dari rumah, Masya Allah gampang ikut kajian. Setelah kita 1 tahun berjalan kajian rutin, mulai saya lihat setelah tahun 2021 ke 2022 itu kita mengaji, sudah mulai terbuka lapangan pekerjaan. Sudah mulai masuk lagi orang-orang. Spontan saya bertanya, fulan di mana? Mudah-mudahan dia mendengar ini. Karena untuk ini saya omong. Mudah-mudahan dia mendengar omongan saya ini. Kata teman-temannya yang tahu, oh Ustaz, dia udah dapat pekerjaan baru Ustaz. Alhamdulillah kerjaannya lumayan. Allahu Akbar. Saat itu ikhwan fiddin, dia pernah telepon saya. Dia bilang, Ustaz, boleh nggak kita nginep di ma'had supaya bisa kita kajian subuh bareng antum nggak telat, karena perjalanan dia bisa 30 menit sampai 1 jam. Dia takut kalau baru sholat subuh ngebut dari rumah nggak dapat, biasanya udah pertengahan kajian. Dia pernah minta itu di 1 malam. Kita siap Ustaz. Saya bilang, aduh nggak bisa, dingin di situ dan banyak nyamuk. Maksudnya mereka mau tidur di salah satu aula kita bareng-bareng dengan teman. Nggak apa-apa Ustaz, katanya. Kita siap kok, insya Allah kita bawa tas tidur, katanya gitu. Insya Allah nggak apa-apa. Tapi saya karena mengerti dinginnya dan banyaknya nyamuk, nggak sampai hati. Saya bilang jangan. Insya Allah kita akan mundurkan sedikit pengajiannya biar kalian bisa. Itu ucapan dia, permintaan dia. Dan sampai terakhir waktu saya di sana tidak pernah muncul lagi. Dulu selalu saf pertama, sekarang nggak pernah kita lihat di sholat subuh dan sholat-sholat yang lainnya. Hadirnya mereka itu bukan pas azan, nggak, sebelum azan udah hadir mereka, udah sholat qiyamul lail. Allahu Akbar. Karena apa? Alasannya tadi sudah mulai cinta, sekadali. Karena kalau bukan cinta, apa yang buat dia rela pulang malam, kerja keras, sekadali. Nah, itu yang terkadang buat kita nggak khusyuk, karena ada nih penyakit yang sudah mulai menggerogoti hati kita. Masing-masing dari kita beda-beda. Ada yang setengah, ada yang sudah 70%, ada yang mau 80% ke 90%, ada yang udah 99%, ada yang sudah 100% meninggalkan sholat sama sekali.
Itulah yang sering kita sampaikan di beberapa pertemuan, tidak pernah melaksanakan sholat kewajibannya. Maka jangan sampai kita termasuk dari mereka-mereka ini nanti di kehidupan atau di waktu-waktu setelah ini. Wal'a'udzu billahi min dzalik. Ingat terus, untuk apa kita diciptakan? Yang sebanyak apapun antum kumpulkan harta, antum tetap akan tinggalkan. Tidak pernah kami temui orang yang masukkan mobilnya, rumahnya ke dalam kuburannya, nggak pernah. Yang akan menerima setelah dia 60 tahun capek-capek cari dunia, orang yang hidup. Dia capek, nggak dapat apa-apa. Yang akan mendapatkan seluruh harta yang dia cari, rela nggak tidur, nggak ibadah, orang yang dia tinggalkan di dunia setelah dia meninggal. Allahu Akbar. Sungguh malang nasib orang seperti ini, merugi. Cari capek-capek 40 tahun yang nikmati orang yang hidup. Itu orang-orang di luar sana yang tidak dekat dengan ilmu. Penyakit ini terus menggerogoti hati mereka. Maka saudaraku semuslim, pikirkanlah tentang keagungan Tuhanmu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, jawabannya apa? Maka mustahil kita bisa untuk menghitung nikmat Allah, karena nikmat Allah saking banyaknya kepada kita. Dan tahukah antum nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua nikmat apa? Nikmat apa? Kurang keras. Nikmat apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, segala sesuatu yang Allah ambil dari kalian pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Alaysa kadzalik? Jadi segala sesuatu ketika Allah ambil dari kita pasti Allah ganti dengan lebih baik, kecuali satu hal. Kalau Allah sudah ambil dari kita, tidak ada kebaikan lagi. Apa itu? Apa itu, Afif? Ini kalau Allah ambil, pasti Allah ganti dengan lebih baik, kecuali satu hal ini saja. Apa itu? Puasa, katanya. Masya Allah, puasa. Rehan, Allah ambil, gak mungkin ada kebaikan lagi. Padahal Allah bilang tadi, segala sesuatu yang Allah ambil pasti Allah ganti dengan lebih baik, kecuali satu hal ini. Kalau Allah ambil, tidak ada lagi kebaikan, kecelakaan. Apa itu? Kematian, katanya. Awas, bintang, ahsan, boleh pulang. Al-Islam. Kalau Allah sudah ambil dari antum, ikhwani fiddin, kecelakaan sudah. Pertanyaannya, ada nggak dari kita di sini yang hari ini minta Islam? Ada? Ada nggak yang semalam minta, ya Allah, saya minta bangunkan saya di atas Islam? Ada? Allahu Akbar. Allah kasih gratis. Gak ada yang minta Islam di sini? Gak mungkin. Masa Abdullah bin Abbas ada yang minta Islam? Keterlaluan. Pada nggak sholat semua antum tadi subuh. Kan antum bilang, ihdinas siratal, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itulah Islam. Kita minta setiap hari, tidak pernah libur, ikhwani fiddin. Allahu Akbar. Saking mulianya permintaan ini, Allah letakkan itu di Ummul Quran, Ummul Kitab. Karena antum bayangkan, saudara-saudara kita mungkin di belahan bumi sana yang lahir dalam kondisi non-muslim. Percuma ibadah, percuma sedekah, percuma berbuat baik, ikhwan fiddin. Coba kita terlahir salah satu dari mereka, kemudian kita dituntut untuk beriman dengan Allah. Sulit. Lingkungan kita gak mendukung ini. Antum gak minta, Allah kasih. Tahukah antum bahwasannya penduduk surga, semua orang pasti masuk surga kecuali mereka?
seburuk-buruknya manusia, dikatakan orang yang terakhir masuk surga. Kalau mereka tidak beriman dengan Allah, tidak masuk surga. Wadih. Kekal mereka di neraka. Ini kita berbicara orang Islam tapi melakukan seluruh dosa. Paling buruk manusia di dalam Islam. Lihat ini. Di dalam hadis yang panjang, Nabi SAW mengatakan bahwasannya akan ada nanti penduduk surga yang paling terakhir masuk. Terakhir masuk, ikhwani fiddin. Ketika dia ingin dihadapkan dengan azab Allah, tiba-tiba dia berdoa. Ini sudah nggak ada ini, ikhwan, semua penduduk, semua sudah dicuci oleh Allah. Seburuk-buruk orang Islam, tetap dia akan masuk surga juga. Wadih. Tapi mungkin berbeda-beda tingkatan. Ada yang langsung surga, ada yang harus transit ke neraka dulu, dicuci dosanya, tapi tetap masuk. Ketika dia tidak beriman kepada Allah, kekal, ikhwani fiddin, jadi penghuni neraka. Kita lihat ini contoh salah satu penghuni neraka yang terakhir masuk surga. Dinamakan akhiru ahlul jannati dukhulan. Hadisnya adalah penduduk surga terakhir yang akan masuk surga. Nanti kita lihat. Ketika dia akan diazab oleh Allah, sudah berhadapan antara mukanya dengan azab Allah, tiba-tiba dia berdoa, Rabbi isrif wajhi 'anil nar, kata beliau. Ya Tuhanku, palingkan wajahku dari neraka, kata beliau. Kemudian Allah spontan menjawab, Lau ataituka, kalau aku berikan kepadamu, aku singkirkan darimu azab ini, engkau akan meminta lagi yang lain? Dikatakan, tidak ya Rabbul Jalal, tidak, aku tidak akan minta yang lain lagi. Kemudian Allah palingkan darinya azab yang sudah hampir menimpa tadi, Allah palingkan dari mukanya. Tiba-tiba dia angkat tangan lagi kepada Allah. Lihat bagaimana dia bermuamalah dengan Allah, pandainya dia bermuamalah. Dia katakan, Ya Rabb, wahai Zat yang Maha Pemurah, seluruh penduduk surga telah masuk ke surga. Dekatkanlah aku dengan pintu surga, kata dia. Ya Rabb, qarribni min babil jannah, kata beliau. Dekatkan aku dengan pintu surga, ya Rabb. Spontan Allah mengatakan, wailaka la bin Adam, ma akhbarak. Celaka engkau wahai anak Adam, bagaimana rakusnya anda? Tadi engkau minta, kalau aku singkirkan dari azab, engkau tidak meminta lagi. Ternyata engkau meminta lagi. Kemudian Allah katakan, kalau aku berikan kepadamu, engkau janji tidak akan minta lagi. Dia katakan apa? Ya Rabb, Rabbi wa izzat wal jalal, demi kemahatinggianmu ya Allah, aku tidak akan minta yang lain. Spontan setelah Allah dekatkan dengan pintu surga, dia mengadu lagi kepada Allah. Dia katakan, Ya Rabb, qad atani rihuha, telah berhembus kepadaku wewangian surga, telah terdengar kepadaku tertawa penduduk surga, telah tercium dariku wangi surga, angin yang begitu nikmat, ya Rabb. Rabbi adkhilnil jannah, kata dia. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi. Dikatakan, Ya Rabb, angin-angin surga telah bertiup. Aku telah mencium bagaimana wanginya bau surga, ya Rabb. Aku telah mendengar tertawaan teriakan penduduk-penduduk surga yang menikmati, ya Rabb. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga, kata dia. Allah katakan, wailaka ya ibn Adam, ma akhbarak, celaka engkau wahai ibn Adam, betapa rakusnya engkau. Bukankah tadi engkau mengatakan kalau engkau aku dekatkan ke surga, engkau tidak akan meminta yang lain? Ternyata sekarang engkau meminta lagi. Aku tidak kuat ya Rabb, kata dia. Fadhahikallah, maka Allah pun tertawa. Dan tidak ada kebaikan lagi selain melihat Allah tertawa.
Rabb yang menciptakan antum ini tertawa atas tindakan orang ini yang meminta terus kepada Allah, tapi Allah tetap memberikan terus meskipun dia telah berjanji. Allahu Akbar, kalau Allah sudah tertawa pasti Allah akan berikan apa yang diminta. Kemudian setelah dia dimasukkan ke dalam surga, falyatamanna, kata Allah, dia mulai bertanya kepada Allah. Dia katakan, ya Allah, qad nazala ahlul jannati manazilahum, sesungguhnya seluruh penduduk surga telah menduduki surga. Aku takut tidak ada lagi tempat aku di surga. Mereka telah mengambil bagian semua. Sungai yang susu, yang madu, yang sungai terbuat dari anggur, istana di surga telah diambil oleh fulan dan fulan. Apakah masih ada tempat untukku ya Rabb? Apa kata Allah? Falyatamanna, silahkan engkau berangan-angan apa yang kau mau. Hatta yanqati'a bihil amani, sampai hilang sama sekali, ikhwani fiddin, angan-angan putus. Putus, dia bilang saya ingin ini, saya ingin ini, saya ingin ini, putus. Tidak sanggup lagi berangan-angan, karena manusia hanya bisa berangan-angan apa yang dia pernah lihat, apa yang pernah dia dengar. Alaysa kadzalik? Di luar itu nggak sanggup. Sampai putus angan-angannya, ikhwani fiddin. Apa kata Allah? Laka dzalika wa asratu amsalha. Bagimu yang engkau angan-angankan dan 10 kali lipatnya. Sampai dibilang cukup sudah ya Allah, cukup. Orang terakhir masuk surga, ikhwani fiddin. Sayang antum telah membangun rumah di Wanayasa. Faham maksud logika ini? Sayang telah membangun rumah di jembatan. Sayang, 1000 sayang, ikhwani fiddin. Kalau orang yang paling buruk saja dari kaum muslimin sehingga terakhir masuk surga memiliki harta 10-50 kali lipat yang dimiliki raja di dunia sekarang, ikhwani fiddin. 50 kali lipat. Bagaimana dengan orang yang masuk surga bersama Nabi pertama kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih kita kejar dunia, masih kita kejar rumah 2 tingkat, masih kita kejar mobil Pajero, masih kejar Lamborghini. Ya Allahu Akbar. Sungguh merana kasihan terhadap dirinya, orang yang sudah tertipu dengan dunia ini. Belum lagi tergerak hatinya untuk surga. Berarti tujuan dia berjalan memang bukan untuk ke surga, untuk menetap di jembatan tersebut. Sehingga setiap kali bangun tidak pernah ada perasaan berdetak jantungnya untuk langsung beribadah, langsung bermunajat, berzikir kepada Allah. Akan sedikit saja kesengsaraan, kesedihan, kata dia, la, demi Allah, aku tidak pernah merasakan kesedihan di dunia walaupun sekecil biji zarrah. Hanya 1 celupan di surga melupakan 60 tahun kesengsaraan. Jadi bertahan dengan sengsara, kemiskinan, musibah yang beruntun kita hadapi di dunia ini, bertahan. Karena itu dengan 1 detik masuk surga hilang langsung. Maka kejar itu jamaah sekalian. Baik. Kita perlu juga untuk merenungi kondisi kita hari ini, yang kita bolak-balik, ibaratnya kalau bahasa Indonesianya itu kita menggeliat-geliat di kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri yang antum hari ini bisa melihat cahaya matahari, negeri yang tidak ada peperangan, tidak dijatuhi bom, tidak sengsara karena tandus lapar, tidak sengsara karena ada banjir atau angin topan, tidak sengsara karena ada kebakaran atau gunung meletus.
kita menggeliat di nikmat Allah tiap hari. Perlu itu kita menghadirkan rasa syukur, baik dengan ucapan dan perbuatan, dan ingat dengan hati seperti yang kita telah bahas. Tidak cukup hanya mengucapkan syukur, harus direalisasikan dengan perbuatan. Sholat tepat waktu, puasa, menjaga hal yang membatalkan. Kemudian al-waqfah tsaniyah, renungan yang kedua. Renungan kedua yang semua kita rasakan hari ini, setidaknya sampai detik ini. Karena setelah detik ini kita tidak tahu. Adalah nikmat Allah telah memberikan kenikmatan berupa Allah panjangkan umur kita sampai detik ini, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang diberkahi Allah, bulan yang dipenuhi ampunan tiap malamnya. Jadi setiap kita angkat tangan tiap malam minta ampunan, setiap itu juga Allah berikan ampunan. Karena di antara salah satu tafsir hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasannya di bulan Ramadan Allah buka pintu surga, maksudnya Allah buka ampunan seluas-luasnya. Kemudian tafsiran Allah tutup pintu neraka, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan maksiat-maksiat di bulan Ramadan ini sempit, jarang, susah untuk melakukan kemaksiatan. Nah, betapa banyak manusia yang telah dijemput oleh ajalnya. Bisa jadi hari ini kita berbicara, sedangkan sore harinya kita telah tiada. Hari ini kita berbicara, sedangkan kain kafan kita lagi dijahit untuk beberapa hari ke depan. Maka manfaatkan hari yang kita ada di dalamnya ini untuk memaksimalkan ketaatan di bulan yang mulia ini. Kita maksimalkan umur yang Allah berikan, karena umur yang ada ini tujuannya adalah untuk mencari bekal menuju akhirat Allah. Jangan sampai umur yang Allah berikan panjang malah kita buang untuk hal-hal dunia, mencari dunia. Bukan untuk itu hakikat kita diciptakan. Kita gunakan untuk ketaatan, untuk bertakarrub kepada Allah, melakukan amal saleh. Itu tujuan umur kita dipanjangkan sampai hari ini. Karena telah banyak orang yang tidak panjang sampai hari ini, seperti hari yang kita ada di hari ini. Sekarang hari apa? Hari Sabtu tanggal 16 Maret. Kalau antum hitung orang yang tidak sampai hari ini, banyak. Detik ini pun di belahan bumi sana ada orang yang meninggal. Detik ini kita ngomong seperti ini ada orang yang meninggal. Jadi jangan berbangga, pede diri, saya kayaknya bakalan hidup lama. Panjang angan-angan seperti inilah yang suka membuat kita tidak maksimal dalam ibadah di bulan Ramadan ini. Merasa pede, besok ketemu lagi Ustaz, yakin saya. Nah, yang seperti ini biasanya yang membuat dia tidak maksimal dalam ibadah. Karena dikatakan oleh para ulama bahwasannya kepala dari harta seorang muslim itu adalah apa? Umurnya. Kepala dari hartanya adalah apa? Umurnya. Al-ma'dzarah. Baik. Saya ulangi, dikatakan oleh para ulama bahwasannya kepala dari harta seorang muslim itu adalah umur. Antum baru dengar ini? Baru dengar? Bahwasannya maksudnya dia ingin katakan puncak tertinggi dari harta seorang muslim itu apa? Hal yang paling mulia dari harta seorang muslim apa? Umur. Karena kita ini yang ada di dunia adalah gabungan dari waktu, dari umur. Kita bisa hidup sampai sekarang karena gabungan antara umur. Apa gunanya ketika anak katakan antum dapat 5 miliar tapi mati ba'da zuhur? Berguna nggak itu 5 miliar?
Antum bisa jual umur antum dengan 1 T lah, 1 T. Apa itu 1 T? 1 telur. 1 triliun. Nah, tapi tukar dengan nyawa. Ada yang mau? Ada yang mau? Tukar dengan 5 jam aja, 5 jam nyawanya. Mau nggak? Atau 1 jam, 1 jam. Dikasih 1000 T. 1000 T itu adalah harta orang terkaya sekarang di dunia. Hartanya 1000 T. Tapi 5 jam lagi waktu antum dari sekarang. Mau antum? Gak ada. Kenapa demikian? Karena umur adalah harta yang dimiliki oleh seorang muslim yang paling apa? Paling berharga. Jadi harta yang paling berharga itu bukan uang 50 juta di ATM, atau bukan tanah 5 hektar. Tapi kalau gak panjang umur antum, keluar dari pintu malaikat nyaut sambut antum, berguna gak itu 5 hektar? Berguna gak itu harta yang begitu banyak yang antum tumpuk-tumpuk di ATM? Gak berguna. Maka sebaik-baik harta seorang muslim adalah waktu yang dia miliki. Maka manfaatkan setiap detik waktu sebagaimana antum benar-benar memanfaatkan harta yang antum miliki. Benar-benar antum kikir dengan harta antum, nggak mau antum sembarang-sembarang keluarkan. Laisa kadzalik. Begitupun dengan harta. Jangan sampai setelah ini ada yang ngajak bercanda, ikut dia. Dia lupa, berarti bukan harta yang mulia adalah waktunya, bukan umurnya, bukan. Nah, maka oleh karenanya wajib bagi kita untuk benar-benar menjaga waktu kita. Kita jaga setiap detik dari waktu kita agar tidak hilang secara sia-sia. Ingat orang-orang yang dahulu tahun lalu berpuasa bersama kita, sholat Id bersama kita, Qiyamul Lail bersama kita, tilawatil Quran bersama kita. Akan tetapi mereka telah pergi meninggalkan kita hari ini. Di mana dia sekarang? Di mana? Kita nggak ketemu di muka bumi ini. Karena telah dihilangkan, diculik oleh yang namanya kematian. Maka hendaklah engkau mengambil bagian dari hadis Nabi SAW yang mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Perlunya kita untuk mewaspadai, bersiap-siap terhadap 5 hal sebelum terjadinya 5 hal. Perlunya kita bersiap-siap tuh. Kita mengambil kesempatan sebelum yang 5 ini hilang dari kita. Cepat kita ambil yang 5 sebelum yang 5 ini pergi meninggalkan kita. Apa saja yang 5 itu? Apa yang 5 itu, ikhwani? Yang harus cepat-cepat kita ambil sebelum yang 5 ini pergi meninggalkan kita. Yang pertama, hidupmu sebelum mati. Karena kalau sudah pergi kematian, datang afwan. Kalau sudah datang kematian, tidak ada guna lagi. Semua perkataan, amalan, keinginan rontok semuanya. Yang pertama, kematian. Maka hendaklah sebelum kematian datang kita bersungguh-sungguh. Ini nasihat yang sangat dalam oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, sehatmu sebelum sakit. Karena kalau sudah sakit nggak kuat lagi berdiri. Alaysa kadzalik. Kalau antum udah kena penyakit tulang, nggak bisa antum berdiri lagi sholat tarawih sebagaimana kita hari ini. Nah, sebelum datang hari itu, manfaatkan, maksimalkan, khusyukkanlah sholat tarawih kita. Seseorang kaya yang semua dia bisa beli, tapi kesehatan dia nggak bisa beli.
Ketika dia berada di kursi roda karena penyakit-penyakit berbahaya, harta yang dia miliki yang dikatakan dia adalah konglomerat nomor 1 nggak bisa buat dia kembali bisa berjalan. Maka sebelum antum nggak bisa berjalan, berjalanlah hari ini menuju Allah. Berjalanlah hari ini menuju ibadah. Berjalanlah hari ini menuju ilmu. Dan jangan ada kata malas. Kemudian yang ketiga, waktu luangmu sebelum waktu sibuk. Lagi luang-luang paksa. Meskipun luangnya hanya sedikit, gunakan ibadah sebelum datang masa-masa sibuk yang antum nggak bisa sama sekali di situ beribadah. Maka manfaatkan. Kita tarik logika ini ke Ramadan. Semua Ramadan di mana-mana, mau di Eropa, di mana-mana luang waktu mereka. Dimudahkan, dipanjangkan oleh Allah. Maka sebelum datang hari-hari setelah Ramadan yang sulit. Kalau Ramadan saja kita nggak lulus, jangan harap Ramadan saja kita nggak bisa hadir, maka jangan harap di luar Ramadan kita bisa sesemangat Ramadan. Wa syababaka qabla haramik, dan waktu mudamu sebelum masa tua. Ini yang banyak kita anggap enteng ketika kita masih muda. Kita merasa bahwasannya umur itu akan panjang ketika kita belum tua. Maka kita berkelana di seluruh dunia ini, semuanya kita coba, ikhwani fiddin. Karena merasa masih panjang umur saya. Coba tanyakan orang-orang yang sudah tua, kakek nenek antum. Makanya ada sebuah syair yang mengatakan, "Aya laita asy-syabab ya'udu yawman fa akhbiruhu bima fa'ala al-mushib." Orang yang sudah tua yang masuk umur 80 tahun, dia mengatakan, andaikan masa muda itu kembali, maka aku akan kabarkan kepadanya apa yang dilakukan oleh orang yang tua renta. Coba bisa kembali itu masa muda, dia akan sampaikan, jangan tidur, kata dia gitu. Jangan jadi kaum rebahan, kata dia begitu. Ketika orang lain yang bekerja dari masa muda umur 18 sampai 30 bekerja keras, ikhwani fiddin, jadi ini, jadi itu, pergi sana, pergi ke sini, dia rebahan, ikhwani fiddin, sepanjang pagi. Ketika orang yang umur 20 tadi menginjak umur 40, usahanya di mana-mana, bisnisnya di mana-mana karena bekerja selama 20-30 tahun, dia duduk di atas kursi menikmati dunia, beribadah, nyaman. Yang tadi kaum rebahan ketika umur 40 dia mulai ngangkat sampah, dia mulai ngorek-ngorek makanan sisa karena nggak punya keahlian. Sebab kenapa? Masa mudanya nyantai, ikhwani fiddin, tidur dia, dan ini yang kita temui banyak di zaman kita ini. Kalau antum tengok anak muda sekarang, buka pintu kamar, tidur dia dengan besi kotak begini. Kadang dia bisa tertawa sendiri kayak orang gila dengan besi kotak, kadang menangis sendiri. Besi kotak, ikhwani fiddin. Besi kotak bisa terharu, tiba-tiba ketawa-ketawa kecil. Alaysa kadzalik? Tahu antum besi kotak itu apa? Tahu antum? Fir'aun dulu punya penyihir. Untuk buat orang itu sujud sama beliau, dia punya penyihir ahli yang bisa menyihir mata-mata orang sehingga tertipu dengan apa yang mereka lihat, sehingga mereka menganggap dia Tuhan. Orang Yahudi di zaman sekarang mereka bilang, aduh, kita nggak ahli penyihir ini, kita nggak ahli dalam sihir-sihir. Bagaimana caranya? Oh, saya buat sebuah alat yang namanya 2 huruf. Tebak itu 2 huruf apa itu? Apa itu 2 huruf? Yang keras. Apa? Orang bisa nggak makan 1 hari 24 jam hanya lihat ini. Benar tidak ini? Bisa menangis kan, Tom? Bisa. Oh, jago. Itu adalah perangkap mereka untuk kita kaum muslimin. Mereka tulis di piagam penghargaan mereka bahwasannya cara
terbaik menghancurkan Islam, mengalahkan Islam. Sudah dari zaman dulu, kalau bedil-bedilan, kalau orang Jawa bilang ya, kalau pedang-pedangan gitu, gak bakalan menang dengan Islam. Kalah terus sepanjang zaman. Tidak bisa mereka hadapi Islam depan-depanan, gak bisa. Mereka buatlah piagam yang mereka tanda tangan di situ. Mereka katakan cara mengalahkan Islam terbaik, satu cara kata mereka, buat anak mudanya jauh dari Al-Quran. Dibuatlah sebuah alat. Bekerja keras mereka. Kerja keras ikhwan, bagaimana caranya harus buat alat sihir ini. Mereka tiru bagaimana hebatnya Fir'aun, mereka mau coba buat. Jadilah alat itu berapa puluh tahun yang lalu. Terus berkembang ikhwani fiddin. Keahlian alat sihir ini bukan hanya bisa tahu orang di belahan bumi yang lain. Banyak ikhwani fiddin. Mereka tampilkan di situ wanita, tampilkan di situ lagu-lagu ikhwani fiddin, tampilkan di situ game-game lagi sekarang. Aplikasi-aplikasi tampilkan semua di situ ikhwan. Hebat banget cara mereka. Ada aplikasi Quran, ada aplikasi Quran di sini. Coba kita buka sama-sama ini ikhwan. Tapi coba tanya diri masing-masing, lebih banyak buka mana, aplikasi Quran atau aplikasi yang lain? Jawabannya antum sendiri yang tahu. Sukses besar mereka dengan itu. Mereka buat permainan di dalamnya, tontonan di dalamnya, lagu di dalamnya. Kalahlah kaum muslimin. Makanya kalau saya bilang sambung ayat ini, semua garuk kepala. Anak-anak sekarang kalau saya bilang sambung ayat ini, garuk kepala. Sudah dihafal, sudah dihafal, sudah dihafal. Mau coba? Mau coba? Juz 30, hal yang sering nanti baca. Blank, paling enggak ada jeda dikit untuk lanjut, bingung. Karena di otak semuanya apa? HP. Kemakan jebakan orang-orang Yahudi. Kemudian yang terakhir, masa kayamu sebelum masa miskinmu, kata beliau. Maka ini yang harus kita hati-hati. Kita jaga diri kita agar menjadi manusia terbaik dengan memanfaatkan 5 hal tadi sebelum datang yang 5. Persiapkan yang 5, kerjakan yang 5 sebelum datang yang 5. Kita benar-benar hati-hati dengan hal tersebut. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis bahwasannya seorang pemuda berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, manusia paling baik yang seperti apa?" Maka Nabi SAW mengatakan, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan dia berkata lagi, seburuk-buruknya manusia yang seperti apa ya Rasulullah? Yang panjang umurnya namun buruk amalannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.